Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Berikta Nabe Elisyadi dari kelompok 7, 11B2. Saya bersama Saya Audrey Lexayumi Datuan dari 11B2 nomor absen 4. dan hari ini kita akan mewawancarai Saya Timothy Evan Widarsono dari 11B2 anggota KSK. mengenai kegiatan Kampung Syukur. Oke, sekarang saya akan tanya pertanyaan yang pertama. Pada tahun ini di mana dan kapan Kampung Syukur dilaksanakan? Jadi seperti setiap tahun Kampung Syukur diadakan di GSV, di Gria sama di Vincentius di Prigen. Nah, pada tahun ini kita mulainya di pertengahan bulan Agustus dan berakhirnya di awal bulan Oktober. Kenapa dikasih nama Kampung Syukur? Apa artinya? Kampung Syukur itu artinya merupakan acara di mana anak-anak kelas 10 yang baru masuk Sinlo ini mereka akan diperkenalkan ke budaya bersyukur. Nah, makanya namanya ada Kampung Syukur. Kampung itu artinya bahwa mereka dengan harapannya dipanggil kampung itu karena biasanya orang-orang di kampung itu kan akrab. Nah, harapannya itu bahwa nanti mereka yang ikut Kampung Syukur ini mereka nanti akan akrab seperti mereka satu kampung. Dan syukur artinya mereka akan senantiasa bersyukur gitu. Berarti ini diadakan rutin tiap tahun gitu ya? Terus habis itu siapa aja yang ada di dalam Kampung Syukur yang ngadakan? Terus siapa yang jadi panitia? Terus siapa yang ikut pesertanya? Oke, iya, memang ini diadakan setiap tahun, tapi pertama kalinya itu pada tahun 2009. Nah, pada pertama kali itu yang datang cuma pelatih Laksmidi, sama ada Bruder sama Frater. Dan kalau nggak salah mungkin juga ada Romo. Nah, pas tahun itu KSK belum seberapa ikut, tapi di tahun-tahun setelahnya itu baru ada KSK yang mendampingi. Nah, ini berarti yang terlibat sekarang itu ada pelatih-pelatihnya. Nah, tahun ini kebetulan salah satu pelatihnya itu adalah Frater. Yang saya ketemu yaitu Frater MP. Tapi kadang-kadang pelatihnya ya bukan Frater, mereka cuma orang awam biasa juga bisa. Nah, juga ada pendamping-pendampingnya yang dari KSK yang mendampingi, juga ada guru-guru. Nah, kalau misalnya guru wali kelasnya datang bersama dengan guru baru yang baru tahun pertamanya di sini itu juga bisa. Tapi kayak tahun lalu kan banyak guru baru, jadi banyak guru pendamping yang berdua, satu wali kelas dan satu guru baru. Namun tahun ini lumayan sedikit, jadi nggak terlalu banyak yang kelasnya mendapat 2 guru pendamping. Dan tentunya ada pesertanya, yaitu anak-anak kelas 10, yaitu mereka yang terlibat dalam Kampung Syukur ini. Untuk pertanyaan berikutnya, kalau boleh tahu kegiatan apa saja yang dilaksanakan di Kampung Syukur tersebut? Oke, kalau di Kampung Syukur itu pertama-tama mereka akan mengalami orientasi dulu ya. Jadi mereka diperkenalkan ke aturan-aturannya, mereka harus manggil kita senior, mereka harus manggil pelatihnya pelatih. Terus kalau misalnya kan ini ada pembagian tugas di antara para murid, ada yang jadi ketua kampung, ada yang jadi ketua tenda, ada yang jadi ketua kerja. Nah, ini mereka nanti akan ada kayak peraturan mainnya. Nah, kalau misalnya di Kampung Syukur ini, kalau misalnya mereka ada pelanggaran bakal dikasih porsi, yaitu konsekuensi, dikasih push up. Kalau misalnya ketua tenda, ketua kerja dipanggil itu nanti sinyalnya apa, ketua kampungnya dipanggil itu sinyalnya apa, nanti diorientasikan semua. Lalu ada juga beberapa macam acara yang bisa menumbuhkan solidaritas. Nah, contohnya itu ada banyak sesi. Kalau saya sebutkan satu persatu nanti kelamaan. Pokoknya yang paling memorable, yang paling berkesan itu menurutku adalah sesi di mana mereka masuk lumpur, mandi lumpur. Nah, di Kampung Syukur ini tujuannya adalah kita tidak boleh takut sama alam pokoknya pas sesi itu. Jadi kita bakal sebelum kita menuju ke bak mandi lumpur itu, kita kan ada kita menuntun teman-teman kita yang dikasih kain di matanya, ditutupi matanya itu. Nah, itu juga mengajari kita untuk mempercayai satu sama lain. Jadi mempercayai satu sama lain, tidak takut akan alam. Nah, itu. Jadi di setiap sesi itu pasti ada tujuannya. Maupun menumbuhkan solidaritas, bisa menumbuhkan rasa tenggang rasa gitu dan lain-lain. Dari sebuah kegiatan yang diberitakan di atas, manfaatnya apa aja sih? Tentunya Kampung Syukur ini diadakan dengan harapan ya, dan memang sudah
ada banyak kemajuan setelah beberapa kelas mengikuti Kampung Syukur, bahwa kelas-kelas ini menjadi makin kompak setelah Kampung Syukur. Soalnya kalau mereka di Kampung Syukur ini, mereka serba semua hal yang dilakukan itu mereka lakukan secara kompak, secara mandiri sebagai satu kelas, satu kesatuan, satu kelas. Jadi mereka harus memperlakukan anggota-anggota di dalam kelas itu sebagai keluarga. Kalau misalnya mereka nggak ada tenggang rasa, nggak ada rasa solidaritas, nggak ada inisiatif untuk membantu, pasti mereka nggak bisa melaksanakan Kampung Syukur dengan enak. Mereka nggak bisa menikmati Kampung Syukur. Nah, makanya dengan adanya Kampung Syukur ini, manfaatnya adalah nanti mereka bisa menumbuhkan rasa tenggang rasa, solidaritas, dan juga mereka bisa semakin bersyukur atas segala hal yang mereka terima gitu. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan Kampung Syukur ini ada tantangan apa saja? Kalau tantangan dari segi murid mungkin tidak terlalu banyak ya. Soalnya murid-murid dalam pengalamanku sih, menurut pengalamanku ini murid-muridnya lumayan kompak, mereka lumayan seru. Namun salah satu tantangan yang paling menonjol adalah mungkin cuaca dan juga ketepatan waktu. Soalnya cuaca ini kan nggak menentu. Contohnya menurut pengalamanku dan pengalaman kelas-kelas lain ya, tahun ini cukup cuacanya cukup tidak bisa diprediksi. Jadi kadang-kadang hujan, kadang-kadang cerah. Nah, itu juga salah satu kendalanya, yaitu ketepatan waktu. Nah, kan kita nggak bisa mengontrol ini mereka siswa kapan bisa siap. Itu kan mereka harus mengkoordinasikan di antara kalangannya mereka sendiri, di kelasnya mereka sendiri. Mereka harus sadar diri lah intinya. Nah, kalau misalnya mereka nggak tepat waktu, otomatis acaranya molor gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa kesan dan pesan yang ingin Anda sampaikan? Kesannya Kampung Syukur itu seru. Pesannya? Pesannya mandi lumpur itu seru. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.